Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube sekalian, jumpa lagi di Eldor File. Kali ini kita akan membicarakan lagi tentang masalah bid'ah. Tapi seperti video saya yang dulu, saya sebenarnya tidak suka membicarakan masalah bid'ah. Namun karena belakangan ini pembicaraan masalah bid'ah semakin memanas, oleh karena itu sesuai dengan apa yang saya katakan, saya sebenarnya tidak suka membicarakan masalah bid'ah, maka topik ini video ini saya beri judul agak berbau-bau Jawa. Ini judulnya, mbok jangan gampang-gampang memvonis bid'ah. Toh kita juga sering tidak konsisten. Jadi saya dalam video ini cenderung menghimbau kita umat Islam itu jangan terlalu gampang memvonis amalan orang lain atau kelompok lain yang sebagai amalan bid'ah, apalagi dengan dengan gaya yang sedemikian rupa, yang keras, yang bahkan dikatakan dosanya seperti ini gitu. Saya menghimbau janganlah kita seperti itu. Kita karena kita sendiri sebenarnya sering tidak konsisten dengan apa yang kita katakan. Orang lain melakukan amalan bid'ah, sementara kita sendiri tidak introspeksi apakah sudah benar bahwa amalan kita ini terbebas dari amalan ya saya tidak menduga, tidak menganggap itu sebagai bid'ah, tapi ya setidak-tidaknya sebagai amalan yang amalan-amalan baru, amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai contoh misalnya pada dekade 1970-an, itu ada gerakan yang sangat gencar sekali membid'ahkan taraweh 20 rakaat yang diprakarsai oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang mulia. Ini memprakarsai taraweh 20 rakaat. Kemudian pada tahun 70-an ini ada gerakan yang sangat gencar membid'ahkan taraweh tersebut. Kemudian ya sebenarnya di satu sisi bagus kembali kepada taraweh yang pernah dilakukan oleh Rasul, yaitu taraweh 8 rakaat. Tapi persoalannya ketika taraweh sudah berhasil dikembalikan ke 8 rakaat, ternyata ini kebetulan saya memiliki pengalaman empirik, langsung mengamati munculnya amalan baru ini. Kebetulan karena waktu itu saya sudah SLTA, kemudian ketika saya ngikut taraweh yang kembali kepada yang pernah dilakukan oleh Rasul, yaitu 8 rakaat, ternyata waktunya cepat sekali. Apalagi kalau imamnya ini hanya membaca surah-surah yang pendek, sehingga akhirnya
cuma sebentar, taraweh itu cuma sebentar, karena cuma 8 rakaat. Nah setelah taraweh itu ternyata hanya sebentar, akhirnya ya bapak-bapak yang masih enggan pulang itu akhirnya ngobrol di masjid, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas temanya. Nah, setelah itu kemudian diadakan ceramah. Nah, akhirnya muncul ide baru ceramah setelah selesai sholat witir. Nah ini sebenarnya bagus juga kalau ceramah itu diadakan setelah sholat witir. Tapi ceramah yang dilakukan setelah sholat witir ini ternyata banyak ditinggalkan oleh kalangan anak-anak muda dan anak-anak kecil. Nah, akhirnya dipindah ke ba'da sholat isya. Jadi ceramah ini dilakukan setelah ba'da sholat isya. Nah inilah menurut saya ini amalan baru, ini amalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Nah, jadi ya saya tidak menyebut ini bid'ah, tapi amalan baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Dan ini sudah menjadi tradisi dan menjadi syarat untuk mengikuti jamaah sholat taraweh. Karena di berbagai masjid dan musola, kalau ingin ikut jamaah sholat taraweh harus melalui ceramah qobla taraweh ini. Nah, kalau tidak bisa dikatakan, kalau tidak boleh dikatakan sebagai khotbah qobla taraweh gitu. Jadi ini sudah menjadi amalan baru. Jadi itulah satu contoh tidak konsistennya sementara dengan gencar menentang taraweh 20 rakaat yang diprakarsai oleh sahabat yang mulia, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan dalam hal ini Umar bin Khattab pernah mengatakan, inilah bid'ah yang paling indah yang pernah saya lakukan. Nah, kemudian contoh tidak konsisten yang kedua yaitu khutbah Jumat, yang kemudian juga menjadi dibolehkannya dalam khutbah-khutbah yang lain, dalam sholat-sholat sunat yang lain seperti sholat gerhana, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana, dan sholat-sholat sunnah yang lain yang ada khutbahnya. Seorang yang atau orang-orang atau kelompok yang menyerang amalan kelompok lain sebagai kelompok yang senang atau sering melakukan amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Sering dalam khutbah dia mengatakan kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Tapi dia tidak sadar sebenarnya khutbah Jumat pakai bahasa ajam itu amalan baru apa pernah dicontohkan oleh Rasul. Ya sebenarnya kalau kaidahnya Rasul tidak pernah, meskipun tidak pernah perintah, tapi Rasul tidak pernah melarang, itu diperbolehkan. Tapi itu kaidah ini kan juga diperdebatkan untuk kelompok lain yang melakukan amalan yang baru yang kemudian dituduh sebagai bid'ah. Orang-orang itu juga, kelompok itu juga mengatakan kalau Nabi tidak pernah melarang, meskipun juga nggak pernah perintah, itu juga boleh. Lah, khutbah Jumat ini ketika menggunakan bahasa ajam ini juga digunakan kaidah itu. Dan ini
pada awal-awalnya banyak ulama yang tidak sampai ketika sudah zaman sahabat sudah berlalu, kemudian wilayah kekuasaan Islam semakin meluas ke negara-negara lain yang atau bangsa-bangsa yang tidak menguasai bahasa Arab. Ini ulama-ulama juga melakukan perdebatan. Misalnya Al-Qadhi Al-Baghdadi Al-Maliki ini mengatakan haram menggunakan tidak sah khutbah Jumat menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian Abu Al-Husain Al-Imrani As-Syafi'i juga mengatakan tidak sah khutbah menggunakan bahasa Ajam. An-Nawawi juga menguatkan pendapat tersebut. Kemudian Al-Mawardi Al-Hambali juga mengatakan tidak sah. Kemudian Syekh Abdullah bin Baz berpendapat mulai boleh ada terjemahan ketika pelaksanaan sholat Jum'ah itu diikuti oleh mayoritas penduduk yang tidak menguasai bahasa Arab, kemudian bisa menggunakan terjemahan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mulai diperbolehkan menggunakan bahasa terjemahan. Ini artinya apa? Artinya sholat khutbah Jumat menggunakan bahasa Ajam itu sudah menjadi pendapat ulama gitu. Jadi ketika ada orang melakukan amalan baru yang tidak pernah dilakukan Nabi, terus dituduh bid'ah dan diancam kulu bid'atin dolalatun dan kulu dolalatin finnar. Ini mereka juga beralasan bahwa mereka juga menggunakan pendapat-pendapat ulama. Jadi sama sebenarnya, artinya kita itu sering tidak konsisten. Jadi karena tidak konsisten, saya kira sebaiknya atau alangkah bijaknya kita itu introspeksi saja. Apakah amalan yang kita lakukan itu sudah benar-benar sebagai amalan yang mengikuti Rasul, atau sebenarnya itu amalan baru yang sebenarnya berlandaskan pendapat ulama gitu. Tapi kan persoalannya juga al ulama'u warasatul anbiya. Jadi ya sebenarnya kalau kembali ke sana itu nggak persoalan. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau kita jangan gampang-gampang memvonis amalan orang lain itu bid'ah. Kita introspeksi saja apakah kita sudah konsisten atau belum. Saya gunakan bahasa kita, kosakata kita, artinya saya juga harus introspeksi. Dan ini pendapat saya lontarkan melalui video ini juga supaya mendapat koreksi dari teman-teman pemirsa YouTube, teman-teman sahabat YouTube yang memirsa atau melihat atau menyetel video ini. Saya lontarkan pendapat ini supaya ada koreksi. Jadi bagi saya ini juga introspeksi. Jadi kita semua hendaknya lebih baik introspeksi, nggak usah menyerang kelompok-kelompok lain melakukan amalan-amalan yang baru yang menurut sebagian orang tidak ada dasarnya pada zaman Rasul, kemudian dituduh sebagai bid'ah, dan kulu bid'atin dolalatun dan kulu dolalatin finnar. Jadi jangan sampai seperti itulah. Kita lebih baik lebih banyak introspeksi, dan kita hendaknya ingat kepada pesan Nabi Harun
Jadi Nabi Harun dulu pesan kepada ya sebenarnya pesan itu kepada kita. Nah, jadi pada waktu itu Nabi Musa baru turun dari Bukit Tursina, kemudian mendapatkan umatnya sedang menyembah patung lembu, patung sapi yang bisa berbicara, yang dibuat oleh Samiri. Nah, kemudian Nabi Harun dihardik oleh Nabi Musa, apakah Anda tidak mengingatkan? Tapi Nabi Harun mengatakan sudah mengingatkan. Nah, tapi akhirnya Nabi Musa karena Nabi Musa itu temperamennya tinggi, akhirnya Nabi Harun dicekik. Nah, ketika Nabi Harun dicekik, Nabi Harun bilang, kita jangan berbuat sesuatu yang membuat musuh-musuh kita tertawa. Jadi kalau kita sering saling serang dalam masalah bid'ah ini, kita ditertawakan oleh musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bertepuk tangan. Jadi saya harap kita sadar, kita ingat pesan Nabi Harun tersebut. Karena selain itu sebenarnya kita masih banyak PR. Kita masih banyak PR, terutama tentang kerukunan intern umat Islam. Bagaimana kita membangun kerukunan. Lah, salah satu cara untuk membangun kerukunan ini, kita menghindari, kita mengurangi. Kalau kita bicara masalah bid'ah, intern kelompok Anda ajalah, jangan menyerang kelompok lain. Intern pendapat Anda berprinsip bahwa amal kita ya amal kita, amal Anda, amal kami gitu. Nah, jadi nggak usah nyerang kelompok-kelompok lain. Nah, jadi selain masalah kerukunan intern, kita harus sadar umat Islam sekarang ini bukan cuma sekedar dari Sabang sampai Merauke, dari Maroko sampai Merauke, itu umat yang sedang terpuruk secara ekonomi, secara politik, sains, teknologi, ini tertinggal. Sehingga kita harus sadar, mengejar ketertinggalan itu bagaimana membangun umat Islam itu lepas dari keterpurukan. Ya, itulah harapan kami dalam membuat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.